belajar untuk lebih bersyukur dalam segala keadaan, baik dalam keadaan senang maupun susah. Selain itu, di masa karantina ini saya juga menyadari begitu banyak berkat dan karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Misalkan, saya masih sehat sampai saat ini, itu benar-benar berkat yang luar biasa. Saya bisa menikmati quality time dengan keluarga, kemudian saya juga dapat melakukan banyak hal yang mungkin sebelumnya saya tidak pernah lakukan, dan itu membuat saya lebih mengasah bakat dan minat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan yang selalu saya tanamkan dalam hati dan pikiran saya adalah saya pernah mendengar lirik lagu yang begini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tapi Dia berjanji selalu menyertai dan memberikan kekuatan. Lirik lagu ini menguatkan saya untuk tetap tekun, tetap taat melewati masa pandemi ini, karena saya percaya ketika saya tekun, ketika saya tetap berpengharapan kepada Tuhan, saya mampu melewati masa pandemi ini dengan baik, dan nanti indah pada waktunya Tuhan akan menepati janjinya. Kita semua dapat melewati masa pandemi ini kembali ke kehidupan yang normal. Intinya kita semua harus tetap berpengharapan kepada Tuhan. Jangan pernah lupa untuk membangun relasi dengan Tuhan, mungkin lewat doa, lewat saat teduh, lewat menyanyikan puji-pujian, karena saya percaya Tuhan dengar dari surga dan Tuhan akan mengabulkan setiap doa orang percaya, karena itu besar kuasa. Hubungan saya dengan Tuhan selama masa pandemi ini lumayan membaik sih, karena saya nggak tahu kenapa tiba-tiba ada berkeinginan untuk dekat dengan Tuhan gitu, dan ini merupakan sebuah tantangan bagi saya gitu, karena susah untuk menjauhkan dari kebiasaan buruk seperti berkata kasar dan sebagainya yang bisa menjauhkan kita dengan Tuhan. Susah gitu cara untuk melepaskan itu. Nah, dan saya juga karena masa pandemi ini banyak di YouTube atau Instagram yang mengaitkannya dengan akhir zaman. Saya penasaran dong, saya cari akhir zaman, udah saya cari akhir zaman, dan saya menemukan adanya pengangkatan. Saya penasaran apa itu pengangkatan, saya cari, dan cukup menakutkan ya, karena siapa yang tidak diangkat akan menderita di dunia selama 7 tahun, dan penderitaannya itu katanya sungguh kacau lah, dunia itu kacau selama 7 tahun itu setelah pengangkatan. Dan pengangkatan ini adalah yang dimana orang-orang percaya akan diangkat pada hari itu, dan orang yang percaya tidak akan tinggal, tidak akan diangkat yang nggak percaya. Nah, saya lihat di film, saya lupa judulnya, diperlihatkan bahwa pada hari pengangkatan ada pendeta yang tidak diangkat. Nah, ini bagian menariknya sih, karena katanya dia tidak menerapkan firman Allah pada kehidupan sehari-hari. Nah, itu sih saya takutnya, saya membayangkan gimana saya tidak diangkat nanti pas pada hari pengangkatan. Hubungan saya dengan Tuhan selama masa pandemi ini mungkin sedikit berkurang, karena pertama kita tidak bisa ke gereja untuk melakukan ibadah secara bersama-sama dan berkumpul. Tapi selama masa pandemi ini kami juga sekeluarga melakukan kegiatan ibadah setiap malam. Selama karantina ini saya merasa hubungan saya agak merenggang sih. Maksudnya kayak merenggangnya tuh karena setiap kali misa hari Sabtu atau hari Minggu saya malas gitu kayak ditentuin jamnya. Kayak maksudnya harusnya misalnya jam 11, nah itu saya malas banget gitu kan. Saya tuh pengennya tuh kayak bebas gitu, kayak saya misalnya jam 3 atau jam 2-nya gitu sendiri. Udah sih gitu aja sih Bu, sebenarnya saya merasanya kayak renggangnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang lainnya saya udah biasa aja gitu, cuman itu doang yang membuat mungkin diri saya kayak merenggang gitu. Di dalam masa pandemi ini saya merasa hubungan saya dengan Tuhan semakin dekat, karena dengan waktu luang yang ada saya berusaha memanfaatkannya dengan baik, yaitu contohnya dengan berdoa. Mungkin memang tidak setiap hari, tetapi
jatuhnya lebih sering daripada sebelum masa pandemi ini. Saya juga merasa dalam masa pandemi ini ketika ibadah online saya lebih konsentrasi dan saya bisa menerima tubuh dan darah Kristus secara batin. Dan menurut saya itu pengalaman yang luar biasa. Menurut saya hubungan saya dengan Tuhan itu selama karantina ini jadi lebih baik gitu Bu, karena kan biasanya kita hanya sebelum lockdown atau karantina ini kan kita mungkin hanya berdoa dalam satu hari dan juga ke gereja seminggu sekali. Nah kalau di saat karantina ini kan kita semakin banyak waktu senggangnya dan juga jadi istilahnya hubungan saya dengan Tuhan istilahnya semakin banyak gitu loh Bu. Terus karena juga kita ibadah terus juga ada waktu lebih banyak buat memuji-muji Tuhan sama di gereja saya juga jadi ada program buat berdoa buat Indonesia gitu Bu. Jadi hubungan saya dengan Tuhan jadi semakin baik dan juga semakin dekat Bu, karena lebih banyak waktu senggangnya selama liburan ini. Hubungan saya dengan Tuhan selama home learning ini baik karena tetap semangat belajar dan tetap sering berdoa dan beribadah. Walaupun udah beberapa bulan, kurang lebih 3 atau 4 bulan sejak kita pertama kali memulaikan home learning, tetaplah semangat untuk belajar dan jangan pernah hilang keharapan dan kepercayaan bahwa suatu hari pandemi ini akan berakhir. Di masa pandemi ini, awal-awal rencana saya itu sebenarnya pengen lebih mendekatkan diri gitu dengan Tuhan kan, lebih rajin baca Alkitab, baca doa, apalagi di masa-masa pandemi ini. Doa kan sangat diperluin, tapi sering berjalan dan waktu saya malah tidak melaksanakan hal itu. Saya habis sekolah itu saya biasanya langsung nonton atau main game. Saya malah melaksanakan hal-hal duniawi. Ya walaupun saya tiap minggu itu masih ada ibadah minggu pribadi, dan awal-awal pandemi juga saya sempat renungan malam, tapi sepertinya saya perlu meningkatkan hubungan saya secara pribadi dengan Tuhan. Gara-gara pandemi ini kan kita kayak sering di rumah terus kedekatan sama Tuhan tuh jadi semakin mendekat karena dekat dengan keluarga dan dapat berdoa bersama dengan keluarga. Lalu menurut saya hubungan saya dengan Tuhan semakin mendekat ya, karena setiap pagi saat memulai pelajaran sering diadakan renungan pagi yang dilakukan oleh sekolah. Terus pada hari Minggu kadang-kadang juga di gereja ada mengadakan ibadah online. Jadi menurut saya hubungan saya dengan Tuhan semakin mendekat karena keberadaan keluarga dan renungan pagi yang disediakan oleh sekolah. Ya jadi selama corona ya merasa biasa aja lah sama Tuhan, berdoa, terus kadang-kadang baca Alkitab, hari Minggu gereja online, terus kita doain korban corona itu, terus bersyukur juga kita nggak kena. Saya merasa bahwa selama pandemi corona ini semua aktivitas sudah diberhentikan oleh Tuhan. Saya merasa bahwa ada hal yang bisa kita syukuri dari itu. Karena banyak dari kita mungkin yang seringkali mengatakan bahwa tidak punya waktu atau terlalu sibuk untuk renungan atau doa. Tapi dari situ Tuhan juga bisa menyampaikan bahwa semua sudah diberhentikan selama pandemi ini. Jadi tidak ada lagi alasan untuk kita tidak menyempatkan waktu untuk Tuhan. Jadi dari situ juga saya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih menyempatkan diri juga, menyempatkan waktu. Dengan adanya banyak waktu, saya juga bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi selama pandemi corona ini, sejujurnya saya menjadi lebih jauh dari Tuhan. Karena hari Minggu kan nggak bisa ke gereja lagi. Dan
meskipun dikasih ibadah online, jadi males juga karena perasaannya beda. Terus juga jadi kalau di rumah banyak godaan kayak main HP lah, tidur lah, jadi jadi menjadi jauh dari Tuhan gitu. Jadi sebenarnya yang bisa saya lakukan sekarang ya mencoba untuk ikut ibadah online itu lagi dan gak males, dan memberikan waktu untuk Tuhan lebih banyak lagi. Sejujurnya saya bukan orang yang taat dengan Tuhan atau dengan agama. Saya bahkan bisa dibilang tidak taat sama sekali. Saya masih sering bolos ke gereja. Masih banyak sekali kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Saat pandemi ini juga saya jarang mengikuti ibadah online. Bahkan saya bisa dibilang tidak mengikuti sama sekali. Saya lebih sibuk dengan HP saya, internet saya, dan kesibukan saya masih sendiri. Namun, di tengah-tengah ketaatan tersebut, saya sangat amat bersyukur, dan saya selalu berdoa. Saya selalu berdoa agar dunia kembali pulih, dunia kembali sehat, dan kembali damai. Saya juga bersyukur, di tengah-tengah pandemi ini, di mana banyak sekali orang-orang yang kekurangan, saya masih bisa bertahan dan keluarga saya berkecukupan. Selama 3 bulan karantina di rumah karena pandemi COVID-19 ini, perjalanan iman saya mengalami jatuh bangun. Pada awal masuknya virus ini di Indonesia, tidak bisa dipungkiri semua orang, termasuk saya, mengalami kepanikan yang berlebihan. Saat itu, saya merasa kekeringan spiritualitas, di mana saya merasa sangat jauh dengan Tuhan, dan bahkan saya mempertanyakan keeksistensiannya. Maka dari itu muncul keinginan saya untuk mencari tahu. Saya berdoa, bertanya kepada Tuhan, dan lebih rajin membaca Alkitab. Dan saya merasa semakin saya mencari Tuhan, saya semakin mendapatkan kedamaian pribadi. Menurut saya semakin dekat dengan Tuhan, dan saya akan terus-menerus berusaha untuk lebih lagi mendekatkan diri dengan Tuhan. Jadi dulu keluarga saya jarang berdoa bersama-sama, tapi sekarang sejak ada pandemi corona, keluarga kami jadi lebih sering berkumpul dan berdoa bersama-sama. Terima kasih Corona, sekarang hubunganku dengan Tuhan jadi tiap hari Senin sampai Jumat bangun pagi untuk mengikuti home learning. Mulai diberikan tugas sampai membahas soal-soal ulangan. Oke, pandangan yang paling benar yang mana? Sesungguhnya ini yang akan menjadi tugas kalian nanti. Selain HL, ada juga tugas lain, yaitu ngedit renungan pagi. Hampir 3,5 bulan selama di rumah aja, tetap sehat dan dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lancar. Mari kita jaga kesehatan selama di rumah aja sebagai bentuk ungkapan syukur bahwa Tuhan telah menyertai kita. Jadi kalau ditanya relasi saya dengan Tuhan selama pandemi ini, jujur aja sebelum pandemi ini saya juga jarang ke gereja. Saya paling ke gereja kalau Natal atau Paskah doang. Nah kan kemarin Paskahnya tuh di rumah aja, jadi saya masih gereja tuh. Tapi habis itu udah nggak rajin lagi gereja online-nya. Tapi kalau di rumahnya sih juga ada dampak positifnya istilahnya. Kan kakak saya dulu ngekos kalau sebelum pandemi ini di sana. Sekarang dia di rumah, jadi setiap malam kita lebih sering berdoa keluarga gitu. Saya juga bersyukur setiap hari masih diberi kesempatan oleh Tuhan buat hidup. Jadi kalau ditanya relasi dengan Tuhan, sebenarnya ya biasa aja gitu. Singkat cerita, pas selama pandemi ini saya semakin dekat sih sama Tuhan, tapi tidak seperti yang saya harapkan, tidak sedekat yang saya harapkan. Karena kan pada pandemi ini kita punya banyak waktu, jadi seharusnya otomatis kita makin dekat dong kepada Tuhan. Nah, pada pandemi ini saya semakin dekat nih sama Tuhan, tapi saya tadinya berharap kalau tiap malam saya bisa, atau tiap pagi saya bisa rajin baca Alkitab. Tapi ternyata saya belum bisa ngelakuin itu karena harus dari kemauan diri sendiri. Tapi untungnya saya masih bisa melakukan puji-pujian ya lumayan sering gitulah Bu. Saya sering nyanyi gitu. Tapi intinya pas sama pandemi ini saya sih lumayan dekat sama Tuhan gitu Bu. Tapi tidak seperti yang saya harapkan, tidak sedekat yang saya harapkan. Saya terhadap Tuhan selama pandemi sebenarnya masih sama sih sama sebelum pandemi. Ia masih merupakan sosok yang Maha Esa, Maha Suci,
dan tidak akan pernah membiarkan apapun itu terjadi tanpa ada alasan atau pelajaran. Dan saya belum menemukan alasan untuk merubah pandangan saya tersebut sih. Jadi gereja saya mengadakan ibadah yang dilakukan di live streaming YouTube walaupun sedang karantina. Jadi kami semua tetap bisa beribadah dengan keluarga bersama-sama. Awalnya saya masih rajin untuk beribadah. Tapi lama-kelamaan karena efek liburan juga, saya jadi begadang, bangun siang, jadi telat untuk ikut live streaming tersebut. Namun kami semua tetap rajin berdoa agar kami diselamatkan, dilindungi dari virus. Kedepannya saya akan lebih rajin lagi untuk mengikuti ibadah online yang telah disediakan oleh gereja. Jujur, karantina dan sebelum karantina dan saat karantina kurang ada perbedaan yang signifikan gitu, jadi kurang lebih sama aja. Saya masih ibadah tiap minggu, saya berdoa sebelum makan. Harusnya sih saya rasa saya harus lebih dekat ya, karena dengan banyaknya waktu luang ini seharusnya saya bisa mendekatkan diri dengan Tuhan lebih lagi, tapi kenyataannya ya enggak. Tapi saya pengen banget sih, saya pengen makin dekat sama Tuhan. Saya melihat teman-teman saya yang udah kayak gitu udah merasa aman, tenang gitu hidupnya. Saya suka ngeliatnya. Jadi hubungan saya sama Tuhan di saat-saat seperti ini tuh sebenarnya sama aja kayak bulan lalu, minggu lalu, tahun lalu sebelum ada pandemi ini juga. Menurut saya sama aja karena setiap keputusan yang saya ambil, saya selalu minta Tuhan untuk jadi peran utamanya. Saya selalu minta Tuhan buat ambil peran buat selalu kasih saya yang terbaik, kasih tahu saya yang mana yang harus saya ambil, yang mana yang harus saya lakukan. Dan menurut saya Tuhan tuh selalu kasih pelukan hangat buat saya di setiap keadaan. Meskipun sekarang banyak hal yang kita bingungkan, bahkan kita nggak tahu harus ngapain, nggak ada kejelasan, tapi saya percaya kalau Tuhan itu benar-benar minta kita untuk berhikmat, dan Tuhan nggak akan pernah berubah menurut saya. Karena setiap saya susah dan senang, saya dibuktikan bahwa Tuhan itu selalu ada buat saya. Menurut saya sih sejauh ini tidak ada yang begitu bagaimana, dikarenakan juga saya cenderung memisahkan kehidupan spiritual saya dengan kehidupan sehari-hari saya, dikarenakan saya tidak bisa mengikuti cara pikir yang seperti itu, dan juga saya mempunyai cara pikir saya masing-masing dan cara pandang saya terhadap kehidupan ini, sehingga saya juga punya cara sendiri untuk menghadapi berbagai macam tantangan yang saya hadapi dalam hidup saya. Hubungan saya dengan Tuhan di masa karantina ini, jujur aja Ibu ya, saya merasa saya lebih menjauh dari Tuhan, yang bukannya saya seharusnya lebih mendekat dengan Tuhan. Di masa karantina ini juga dengan waktu yang banyak di rumah, saya seharusnya lebih bisa mendekatkan diri dengan Tuhan. Saya lebih mementingkan hal-hal yang bersifatnya duniawi daripada hal-hal yang seharusnya saya lakukan sebagai anak Tuhan. Contohnya pada saat ibadah online dengan keluarga di rumah, pada saat khotbah saya bukannya mendengarkan apa yang diberikan oleh pendeta, saya malah berfokus dengan hal-hal yang lain di sekitar saya. Jadi relasi saya sama Tuhan selama karantina ini saya akuin jadi semakin dekat sih Bu. Karena kayak biasanya saya kalau hari-hari sekolah tuh jarang banget sembahyang. Itu pun biasanya pagi-pagi tiap mau sekolah, itu pun kalau ingat. Nah sekarang karena karantina kan keluarga kumpul semua nih Bu, jadinya tuh kan mama papa saya tuh rajin banget doa. Nah mereka suka ngajak kita buat doa bareng. Nah karena sekarang udah mulai jarang diajak bareng karena pada sibuk belajar, jadi kita mulai inisiatif sendiri. Kakak saya yang kedua yang pertama kali dia kayak inisiatif, dia doa terus pagi malam gitu. Saya sama kakak saya yang pertama kan awalnya masih malas-malas, tapi karena ngeliat kakak saya yang kedua, kita jadinya ikutan juga deh sembahyang. Jadi semakin dekat juga sih dengan Tuhan selama karantina ini. Sebenarnya nggak ada bedanya
sama sebelum pandemi. Saya masih orang yang suka lupa doa, males ibadah, tapi yang saya selalu tahu relasi dengan Tuhan meningkat gak hanya sekedar dengan doa, tapi melakukan ajarannya, menerapkan nilai-nilainya, apalagi kasih, kesabaran. Kita juga harus menjadi orang yang pemaaf, apalagi di pandemi ini kita semua berkumpul di rumah dan kita harus ketemu dengan orang yang sama, yaitu keluarga kita, dan gak semua keluarga punya hubungan yang harmonis, dan itu yang saya alami. Tapi selama ini saya selalu sabar dan ikutin ajaran Tuhan untuk selalu memaafkan mereka walaupun mereka berbuat salah pada saya, dan saya pun harus jadi orang yang sabar dan gak egois. Menurut saya itu meningkatkan relasi saya dengan Tuhan. Terima kasih. Oke, jadi selama masa pandemi COVID-19 ini saya sih ngerasanya rada sedikit mengendur ya relasinya. Pertama karena ya kemarin kita Paskah nggak ke gereja, kita gereja online. Terus habis itu kan banyak waktu kosong nih, yang menurut saya sih harusnya bisa lebih dekat sama Tuhan gitu ya, kayak lebih bisa sering berkomunikasi, sering doa, sering renungan. Tapi nyatanya isinya sekarang malah main game terus. Jadi isi waktu luangnya isi main game. Kalau nggak main game nonton. Jadi ya banyak kesibukan, bukan kesibukan sih, kayak hal-hal yang lain yang kita kerjain yang sebenarnya bisa kita pakai waktunya buat renungan, bisa kita pakai juga buat ya berdoa kepada Tuhan, komunikasi sama Tuhan. Tapi nyatanya kita malah sibuk sama dunia kita masing-masing, main game, nonton. Jadi ya itu sih pengalaman saya selama COVID-19 ini. Penyertaan Tuhan yang pertama saya rasakan adalah Tuhan masih memberikan kesempatan untuk papa saya bekerja, karena telah kita ketahui banyak orang di luar sana yang melalui PHK setelah pandemi COVID-19 ini. Selain itu, penyertaan yang kedua yang saya rasakan adalah saya masih diberi kesehatan. Saya dan keluarga saya masih diberi kesehatan sehingga masih bisa melakukan aktivitas dengan normal. Jadi saya menyadari selama masa-masa corona ini bahwa saya kurang bergantung kepada Tuhan. Karena di masa-masa corona ini saya lebih banyak berdoa dan bermohon kepada Tuhan, seperti untuk hal membantu tenaga medis dan agar PSBB ini cepat selesai. Dan saya menyadari bahwa sebelum pandemi ini terjadi, saya hanya berdoa kepada Tuhan untuk hal-hal yang biasa seperti doa sebelum makan, setelah makan, dan sebelum tidur. Jadi saya menyadari bahwa saya setelah pandemi ini berakhir, saya harus tetap bergantung dan memohon kepada Tuhan seperti saat-saat ini. Tengah pandemi ini, tentu saya merasa cemas dan gelisah. Bukan hanya saya saja, tapi juga keluarga saya. Sehingga dari awal karantina, saya dan keluarga saya berusaha untuk beribadah bersama setiap malam. Ya walaupun akhir-akhir ini emang agak kurang rajin sih, tapi tetap aja ibadah bersama sangat membantu saya untuk terus mengingat akan firman Tuhan dan terus beriman kepadanya. Di masa sulit seperti ini, saya menjadi lebih mengerti bahwa iman saya harus lebih besar daripada ketakutan saya. Dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, saya mendapat ketenangan dan pengharapan. Saya nggak merasa berubah tentang hubungan saya dengan Tuhan. Nah, pada awal liburan itu, saya merasa bahwa momen seperti itu momen yang pas banget, karena kan banyak waktu kosong, jadi itu cocok gitu untuk saya bisa mendengar firman dan belajar lebih banyak lagi. Nah, di awal itu saya sering ikut-ikut sesi online yang ada dari gereja, tapi setelah beberapa saat saya mulai males dan saya nggak nonton lagi sesi-sesi itu, karena udah bosan banget. Saya lebih banyak main game sama teman-teman saya sekarang, padahal sebenarnya sesi itu masih banyak yang dikasih dari gereja. Nah, mungkin ke depannya saya bakalan coba untuk mau ikut lagi sesi itu untuk dengar firman lagi, supaya di masa-masa COVID seperti ini waktunya itu nggak lewat begitu saja, supaya kiranya ada sesuatu gitu yang bisa didapat di saat-saat seperti ini. Jadi sejak pandemi ini kan kegiatan banyak yang diberhentikan, semua orang punya banyak waktu luang di rumah. Sejak pandemi ini saya dan keluarga saya lebih banyak berdoa bersama setiap malam. Lalu juga yang kedua, saya lebih banyak bersyukur karena lewat pandemi ini saya merasakan kasih rahmat Tuhan yang begitu melimpah, di mana keluarga saya tidak kekurangan apapun. Jadi selama proses home learning ini, saya merasa hubungan spiritual saya dengan Tuhan itu mulai menurun atau intensitasnya tuh mulai berkurang. Kenapa? Karena pada saat home learning ini
saya mulai fokus untuk menghibur diri saya karena saya kayak ngerasa stres gitu kan ya di rumah. Nggak stres banget sih, cuman kayak nggak enak gitu kan. Jadinya biar nggak bosan, saya menghibur diri saya dengan hal-hal yang duniawi, misalnya menonton, bermain Instagram, bermain sosial media. Tapi tanpa sadar saya mulai melupakan bagaimana seharusnya saya berkomunikasi dengan Tuhan, bagaimana hubungan spiritual saya dengan Tuhan, dan bagaimana saya melakukan kehendak Tuhan dengan berinteraksi dengan sesama, dengan melayani sesama.